Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pemirsa di channel yang paling bermanfaat di atas muka bumi ini. Kiai Haji Marzuki Mustamar buka suara yang kemudian mengatakan bahwa ketika beliau merapat ke 01, ya sebagian kan orang teman-teman NU bilang, pilih yang tidak ada PKS-nya. Beliau belak-belakan menjawab itu. Ya, kalau sekarang, ya dari video yang terbaru mungkin bisa Anda searching ya. Kalau sekarang justru NU itu ada ketuanya Ahmad Saihu ya, punya pondok itu Aswaja katanya Sunni ya. Kemudian Habib Jufri ya, itu punya Al Khairat ya di Sulawesi ya, itu juga Aswaja yang kemudian lebih condong dalam terhadap amalan-amalan atau amaliyah NU justru sekarang adalah PKS. Jadi beliau mengatakan ya bahwa eh, apa namanya lebih condong ya ke PKS itu lebih condong ke amaliyah An-Nahdiyah ya, seperti itu. Malah justru beliau mengatakan justru yang identik dengan Wahabi yaitu ada di paslon 02, yaitu dengan menyebut Partai Gelora. Ya, di situ beliau menyebutkan nama yaitu Anies Mata dan Fahri Hamzah. Nah, dengan dua dalil atau dua argumen yang mengatakan bahwa ada Ahmad Saihu punya pondok Aswaja yang alirannya Aswaja, kemudian Habib Salim Al-Jufri yang kemudian di Al Khairat itu yang juga alirannya Aswaja. Dengan dua dalil itu, argumen itu beliau kemudian menafikan kewahabian PKS yang artinya dari dua dalil itu kemudian dijadikan argumen bahwa NU sekarang PKS sekarang sudah lebih dekat ke NU secara amaliyah ya. Ini kita bantah ya, teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar ya. Begini Pak Yai, mungkin ini yang dinamakan istiqro nakis. Ya, jadi kalau saya misalkan misalnya kita datang ke Jakarta, ya belum pernah nih ke Jakarta nih, datang ke Jakarta, kita kecopetan. Wah, itu kan. Nah, terus kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa seluruh penduduk Jakarta itu semuanya pencopet. Karena kita baru datang ke Jakarta, kita kecopetan. Nah, ini dinamakan dengan istiqro nakis. Ya, ini dinamakan dengan istiqro nakis. Ya, artinya bukan istiqro tam. Ya, bukan mengambil kesimpulan yang sempurna, tapi nakis. Ya, nah itu juga harus dilihat ya kalau misalnya Pak Yai ya, Kiai Haji Marzuki Mustamar ya, dengan tidak menghormati dengan tidak menghilangkan kehormatan saya kepada beliau ya, dengan tetap menghormati beliau sebagai pakar Ahlus Sunnah wal Jamaah saat ini di Indonesia ya, itu lebih baik ya mungkin mengatakan ya orang NU bisa saja 01, 02, 03. Itu selesai. Yang mau cenderung ke 01 ya silahkan. Ya, di situ juga banyak ulama-ulama NU, misalnya termasuk saya sendiri. Kalau beliau ingin mengatakan seperti itu ya, di 02 juga ada ulama NU, di 03 juga ada ulama NU. Ya, tapi kita kan berbicara tentang pilpres ya, bukan tentang amaliyah Aswaja. Oke, kita titipkan bahwa supaya NU ini amaliyah Aswaja tetap lestari, itu kita titipkan ke nomor berapa. Ya, bisa saja lewat semua, 01 bisa, 02 bisa, 03 bisa. Ya, jadi ketika dilihat hanya dua argumen itu, kemudian dikatakan bahwa PKS itu lebih condong kepada NU dalam hal amaliyah, ya Aswaja An-Nahdiyah, ini kan menjadi pertanyaan besar. Ya, apakah cuma dua itu cukup? Ya, sedangkan mungkin warga Nahdien yang di daerah melihat dengan jelas ya itu sangat bertolak belakang misalnya ya. Mungkin ini kan Indonesia kan luas ya, nggak hanya dilihat dari dua argumen itu ya. Itu kan pembesar-pembesarnya yang di sana itu ya. Yang di daerah ya, bagaimana mereka ya terhadap NU sendiri ya, itu kan bisa bisa dilihat dengan jelas gitu loh ya. Kalau bisa ya beliau harus
turun langsung gitu ya, nanyain sama kader-kader NU dimanapun di daerah ya. Bagaimana PKS sekarang ya? Apakah sudah dekat dengan NU ya? Belum Yai, belum Yai. Ya, berapa daerah ya? Itu kan harus disurvei. Artinya bahwa menggunakan argumen itu untuk mengatakan bahwa PKS itu sekarang lebih dekat dengan amaliyah Aswaja An-Nahdiyah itu istiqro nakis ya, masih kurang, belum tam ya, belum lengkap, belum sempurna ya. Jadi menggunakan argumen itu untuk kemudian menggambarkan satu gambar utuh PKS di Indonesia itu seperti tadi ya, istiqro yang nakis ya. Jadi harus disurvei secara mendalam juga. Nah, ini bukan saya membela 02 atau Gelora enggak, tapi Gelora ini ya juga bisa ditanya ya, Yai Marzuki keliling Indonesia tanya gimana kader Gelora ini memusuhi amaliyah NU apa tidak gitu kan, harus juga pembandingnya. Jadi apa ya, pembandingnya bagaimana, apa dalilnya, apa argumennya bahwa Gelora itu lebih condong kepada Wahabi yang memusuhi amaliyah NU ya, apa buktinya? Apakah di daerah sudah juga seperti itu? Ya, atau jangan-jangan ada orang-orang NU yang justru nyalek lewat Gelora. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Nah, memang tidak ada track recordnya Gelora karena partai baru. Ya, ini kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, terutama 2 pemilu sebelumnya, bagaimana ya kemudian amaliyah-amaliyah NU, Banser ya, misalnya Banom, lembaga itu diserang di media sosial oleh partai apa, kan gitu. Ya, itu jangan kemudian dihapuskan begitu saja gitu kan. Itu kan track record ya. Kita berbicara track record kan rekam jejak. Ya, rekam jejak kan berarti ada lalu-lalu bagaimana. Bagaimana sakitnya hati kami ketika lembaga Banom itu disudutkan. Bagaimana kader-kader NU yang misal duduk di posisi-posisi strategis itu dipojokkan, ya, difitnah dengan hoax yang begitu tajamnya. Yang sering share di medsos itu kader mana gitu, partai apa? Ya kan itu tidak bisa dilupakan gitu loh ya. Karena dalam tanda kutip bisa saja ya semua partai bertakiyah dalam tanda kutip ya, pura-pura melakukan amaliyah NU yang mengadakan lomba Yasin ya untuk menggait pemilih NU karena mereka sadar NU ini besar sekali. Tapi ya orang NU kan juga sudah paham ya, juga sudah paham. Jadi lebih baik saran saya kalau mau memang mempromosikan 01 ya, ya silahkan teman-teman NU kita gabung di 01 gitu ya. Nanti ya kita pastikan bahwa kalau sudah jadi presiden, memang jadi presiden atau wakil presiden, amaliyah NU akan berkembang ya kan. Dakwah Aswaja An-Nahdiyah itu tetap lestari ya, tetap kita jaga. Begitu kan enak ya. Oh ya, jadi sebenarnya warga NU itu enggak bingung kalau milih 01, 02, 03, enggak masalah ya. Karena di setiap 01, 02, 03 ada Kiai NU di situ ya. Itulah yang kemudian enaknya orang NU ya, tidak meributkan pilihan mereka. Sebenarnya di bawah ini di 02 juga banyak, di 03 juga banyak ya kiai-kiai NU yang menjadi panutan gitu ya. Jadi saran saya ya untuk mempromosikan 01 ya tidak dengan juga menuduh Gelora itu Wahabi gitu ya. Tapi kita juga tidak bisa melupakan bahwa berdua pemilu yang lalu yang sering menyebarkan hoax, yang sering menyudutkan Islam Nusantara itu kader partai apa. Itu juga membuka wawasan kita. Track record jangan sampai kemudian dilupakan. Ya, itu juga penting ya. Nah, maka kalau yang dianggap yang lalu sudahlah, biar berlalu, kita menatap masa depan. Oke, enggak masalah. Enggak masalah, orang NU insya Allah pemaaf semua. Cuma track record itu dijadikan pegangan, bukan untuk dendam ya, tapi dijadikan pegangan. Ya, jangan-jangan, nah itu kan waspada, iling kan, iling lan waspodo kan boleh-boleh aja ya. Terima kasih para pemirsa, tapi bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.